Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang membahas sebenarnya merupakan interaksi dan juga transaksi antar individual, antar individu dengan kelompok, kemudian kelompok dan kelompok. Nah, di sini kelompok bisa masyarakat, ya, komunitas masyarakat, kemudian suku, ya, atau suku bangsa atau bangsa. Jadi pada dasarnya sejarah itu bisa ditulis dalam kerangka sosiologis, ya. Dan tentu saja pendekatan sosiologis tidak akan bisa lepas dengan pendekatan tadi geografi dan geografi sosial, kemudian pendekatan ekonomi dan juga pendekatan psikologi sosial. Jadi memang pendekatan-pendekatan itu tidak bisa, ya, katakanlah bisa berdiri sendiri, tetapi selalu terkait satu dengan yang lain. Nah, interaksi sosial ini merupakan keniscayaan, ya, di dalam kehidupan manusia. Jadi manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa ada manusia yang lain. Sejak lahirnya adanya manusia, tentu saja Adam ketika diciptakan Allah itu tidak mungkin dia sendirian, karena manusia pun harus berpasang-pasangan, ada temannya, ya, sehingga orang bisa hidup dengan damai, gitu ya. Jadi sebenarnya kedamaian manusia itu ya tergantung dari adanya atau kehadiran orang lain di dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian manusia beranak pinak, jumlahnya semakin lama semakin banyak, gitu ya. Dan kehidupan itu berkembang dalam berbagai aspek, nah, sehingga kemudian orang saling bertransaksi, artinya saling memberi dan menerima, ya, baik itu dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk jasa, ya, atau barang, dan kemudian juga mungkin bekerja sama. Jadi yang penting begitu. Jadi manusia itu bisa bekerja sama satu sama lain. Nah, sehingga kemudian terbentuklah, ya, masyarakat gitu kan. Nah, di dalam masyarakat, suku atau suku bangsa atau bangsa, maka di situ terdapat, ya, semacam struktur. Jadi tidak mungkin masyarakat tidak mempunyai struktur, ya, karena dalam kehidupan itu pasti ada struktur sosial, seperti ada wong gede dan wong cilik, gitu ya. Kemudian ada elit atau rakyat, kemudian ada juga patron, ya, dan klien, ya. Jadi ada anak, ada ayah, ada anak, gitu ya. Hubungan yang dekat di antara mereka, gitu ya. Jadi pendekatan sosiologi ini memang nanti terkait juga dengan sejarah ekonomi, ya. Oleh karena itu seringkali dari pendekatan sosiologi ini bisa muncul studi-studi sejarah yang bersifat sosiologis, tetapi ada unsur misalnya ekonomi. Jadi misalnya ada sejarah sosial misalnya. Nah, dari sejarah sosial kemudian bisa mendapatkan sejarah sosial ekonomi, ya. Kemudian bisa juga muncul sejarah kota, ya, sejarah desa, dan kemudian juga sejarah politik. Jadi sebenarnya sejarah pendekatan sosiologi ini akan menghasilkan suatu penemuan, ya, studi-studi yang sebenarnya tidak pernah dibayangkan oleh sejarawan sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat
apa yang disebut dengan sejarah sosial ini adalah sejarah yang bisa dikatakan merupakan sejarah dengan pendekatan sosiologi, dan ini menunjukkan kepada situasi proses. Jadi sejarah sosial ekonomi misalnya itu adalah sejarah yang terus berlangsung dan sekarang masih tetap hidup. Jadi meskipun ini berkaitan dengan masa lampau, tetapi ini juga akan terkait dengan masa sekarang. Ya, jadi ada kelampauan dan juga kekinian. Karena sejarah dengan pendekatan sosiologi sebenarnya itu sejarah yang ya memang faktanya itu terfokus pada sosifek, ya, fakta yang kedua. Nah, fakta yang kedua ini adalah merupakan fakta di mana terjadi tadi interaksi dan transaksi sosial. Dan tentu saja ini merupakan hubungan yang terjadi secara terus-menerus antar manusia. Sepanjang manusia masih hidup, itu akan terdapat hubungan itu. Nah, sehingga sejarah dengan pendekatan sosiologi itu ini merupakan pendekatan dalam arti proses, ya. Nah, begitu pula dengan kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian sosiologi, kebudayaan itu adalah suatu hasil karya manusia yang sebenarnya tampak dari hasil interaksi dan transaksi itu. Jadi ketika suatu pemikiran itu ada gitu ya, maka pemikiran itu tentu saja akan tidak berguna dalam kehidupan manusia jika pemikiran itu tidak ditindak lanjuti menjadi suatu bentuk yang nyata. Nah, caranya tentu saja manusia tidak mungkin bekerja sendirian, maka dia harus bekerja sama dengan banyak orang. Nah, sehingga nanti akan tercipta benda atau barang tertentu atau bangunan tertentu. Sebagai contohnya misalnya ketika manusia akan membuat misalnya kain, ya, maka di sini muncullah petani yang menanam kapas. Nah, kemudian muncul pedagang kapas, kemudian juga muncul orang yang mempunyai keahlian memintal kapas, sehingga kemudian lahirlah yang disebut benang. Nah, kemudian dari benang ini diciptakanlah orang lain lagi secara simultan, ya, dibuatlah misalnya kain, maka dibuatlah kain tenun, maka ada penenun. Nah, penenun ini juga memerlukan warna dari kain itu, maka muncul pedagang atau katakanlah petani, ya, yang menanam tumbuhan yang mengandung warna tertentu untuk pewarnaan, maka muncul petani, ya, yang menanam tumbuhan warna, kemudian ada orang yang membuat warna itu, kemudian ada yang menjual dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat sebuah benda yang diciptakan oleh manusia itu sebenarnya merupakan kerja sama banyak orang, tidak hanya puluhan atau ratusan, mungkin ribuan orang itu terlibat di dalam pembuatan itu. Jadi untuk memintal benang harus punya tukang membuat alat pemintal, ya. Jadi kemudian setelah jadi ada yang menjualnya, jadi penjual kain tenun misalnya, kemudian kain tenun dipakai untuk upacara, dibagi-bagikan kepada orang yang hadir pada upacara Manusuksima misalnya.
kain itu sebagai hadiah, ya. Nah, akhirnya kita melihat bahwa ternyata sebuah kain itu mempunyai sejarah yang panjang sekali, melibatkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Nah, sehingga itulah merupakan sejarah dalam bentuk proses. Jadi manusia memproses sejarahnya sedikit demi sedikit, gitu ya. Jadi dari kapas menjadi benang, benang menjadi tenun, tenun diberi warna, kemudian menjadi kain. Ada orang yang membuat baju, gitu ya. Ada yang membuat sarung, ada yang macam-macam. Nah, sehingga kemudian sejarah kain itu termasuk sejarah yang perlu juga diteliti oleh sejarawan, karena Indonesia sebelum mendapat pengaruh Barat, terutama dengan adanya tekstil modern, orang Indonesia sudah mempunyai budaya untuk membuat kain tenun yang mungkin warna-warnanya agak ya kehitam-hitaman atau keungu-unguan, gitu ya. Warna ungu kelihatannya akan tampak dari kain tenun yang berkembang di Indonesia, terutama di apa dari Bali ke timur, ya, kemudian ke Bugis dan sebagainya. Dan ternyata bahwa kain tradisional kita itu juga menyeberang ke sebelah barat lautan, yaitu ke Madagaskar. Jadi Madagaskar juga mempunyai tenun yang sama dengan tenunnya orang Indonesia, dan itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai hubungan kekerabatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.